keluhan hari ini? Oh iya, lagi batuk. Cocok sekali karena di sini kita mau bahas untuk cara mengatasi batuk dan flu ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya yang sudah berkenan untuk menyediakan waktunya dan datang ke tempat rumah Ibu Susanti untuk mengadakan untuk melakukan penyuluhan, mengikuti penyuluhan ini. Baik, dari saya Wanda Sari Eksani sebelumnya kenalkan, dan saya mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Semarang jurusan Kebidanan. Di sini saya nanti akan memberikan penyuluhan mengenai penanganan secara dini pada keluhan-keluhan seperti batuk, flu, gitu. Dan saya di sini akan menjelaskan terlebih dahulu untuk rencana kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama, penyuluhan ini bertemakan dengan kesehatan keluarga. Kemudian di sini saya mengambil judul dari penyuluhan kali ini, yaitu pemanfaatan tanaman obat keluarga untuk mengatasi penyakit pada keluarga seperti batuk dan flu. Dan untuk tempat, kita bertempatkan di rumah Ibu Susanti. Kemudian rencana waktunya selama 40 menit, dimulai dari jam 9 sampai jam 9.40. Jadi nanti ada sesi yang pertama, ada pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan sesi materi. Penyampaian materi dilakukan selama 15 menit, kemudian ada sesi tanya jawab selama 10 menit, dan nanti ada demonstrasi juga selama sekitar 10 menit, dan dilanjutkan dengan penutup. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai teknis dari rencana kegiatan kita pada hari ini? Ya, belum ya? Jadi bisa dimulai? Ya. Semangat ya? Ya. Oke, saya tes suara dulu. Kalau saya bilang semangat pagi, 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 gitu ya? Siap? Siap. Semangat pagi, 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 pagi. Saya masih kurang suaranya. Hanya bisa ditambah pagi, 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 luar biasa, tetap semangat, yes, gitu. Masih ingat ya? Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat, yes. Semangat pagi, 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 luar biasa, tetap semangat, yes. Oke, kita mulai kegiatan ini dengan penuh semangat ya. Sebelum itu, saya akan membagikan terlebih dahulu materi kita pada pagi hari ini. Ini ada leaflet, bisa untuk sambil dibaca-baca gitu. Jadi kita mulai dari awal. Kita bisa buka bagian yang ini. Sekarang kan musim pancaroba gitu. Jadi banyak yang merasakan nggak enak badan, ada yang batuk, ada yang pilek, kemudian demam juga sering dirasakan pada saat ini karena kita memang musimnya seperti ini ya, suhunya tidak menentu dan terasa dingin, tetapi matahari cukup terik gitu. Nah, karena perbedaan suhu tersebut, jadi kita sering mengalami yang namanya keluhan-keluhan. Nah, kira-kira penyakit apa saja yang sering dijumpai di dalam keluarga? Yang dirasakan oleh suami, dirasakan oleh anak-anak, apa saja Bu kira-kira? Nah, ya itulah, itu adalah penyakit-penyakit yang sering kali dijumpai ya, sering kali dirasakan, dan itu adalah hal-hal yang seharusnya kita bisa melakukan penanganan sedini mungkin di rumah sebagai
ibu-ibu yang pintar-pintar, ibu-ibu yang smart gitu ya. Nah, kita harus dapat melakukan penanganan sedini mungkin untuk keluarga kita, untuk anak-anak terutama. Jadi kita bisa mengatasi jika ada penyakit-penyakit sederhana seperti batuk, flu, demam. Nah, baik. Jadi di sini ada yang sudah tahu flu dan batuk itu disebabkan karena apa? Virus. Ya, betul sekali, karena virus ya, Bu. Ya, Ibu pintar, Bu. Ibu sering baca-baca di itu ya internet ya, Bu. Iya. Jadi flu dan batuk itu merupakan penyakit yang sering kita jumpai terutama dalam lingkup keluarga, dalam masyarakat. Kadang dalam keluarga ada yang terkena satu, nanti semuanya dalam satu keluarga juga tertular gitu ya, karena memang persebaran dari penyakit flu dan batuk ini sangat cepat, terutama dari dalam ruangan gitu, dalam suhu, dalam udara yang sama, sehingga dapat menimbulkan kita terkena flu dan batuk dalam satu rumah itu. Nah, flu dan batuk ini sering dirasakan, mungkin seringkali dirasakan oleh dari yang anak kecil, dari bayi, balita, anak-anak seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan bagi kita yang dewasa, kita yang masih muda-muda ini juga dapat mudah terkena flu dan batuk. Nah, itu karena disebabkan karena sistem imun di dalam tubuh kita. Sistem imun itu adalah sistem kekebalan tubuh. Jadi tidak mesti wah aku udah dewasa jadi imunku lebih kuat gitu. Jadi itu tidak menjamin ya, tidak menjamin, karena sistem imun dalam tubuh kita itu harus kita jaga dan kita harus sering menjaga kebersihan, menjaga pola makan kita. Nah, seperti itu Ibu. Nah, batuk dan flu sendiri merupakan gangguan sistem pernapasan bagian atas. Nah, gangguan sistem pernapasan bagian atas itu apa sih? Namanya saja bagian atas. Bagian atas itu dari hidung sampai ke tenggorokan. Kalau bagian bawah sudah mencapai ke paru-paru. Nah, untuk tahap awal dari penyakit flu dan batuk ini mesti kan mengganggu dari hidung maupun tenggorokan. Kadang-kadang kita sering merasakan gejala-gejala di saat mau batuk, kan sudah ada gejala-gejala seperti sakit tenggorokan kering, seperti itu, sakit saat mentelan. Nah, kemudian juga kalau flu kita bisa bersih-bersih terlebih dahulu. Jadi ada tanda-tanda, ada gejalanya terlebih dahulu. Nah, ketika sudah ada tanda dan gejala itu, kita seharusnya sudah waspada, sudah bersiap-siap. Wah, ini kalau ada gejala-gejala, itu artinya ada benda asing atau ada virus tadi. Nah, ada virus. Kalau virus yang menyebabkan flu dan batuk adalah virus influenza namanya. Nah, jadi ketika ada virus influenza itu masuk, baik melalui tenggorokan atau ada benda-benda asing yang ada di hidung. Nah, jadi respon tubuh terhadap benda asing itu adalah ingin mengeluarkan atau ingin sistem imun kita juga ingin melawan dari benda-benda asing yang ada di tubuh kita. Nah, jadi tubuh kita ini dengan begitu hebatnya bisa melawan virus maupun melawan benda-benda asing yang tidak berasal dari tubuh kita. Jadi sebenarnya jika imun kita kuat, nah kita bisa melawan virus itu, sehingga mungkin saja kita merasakan gejalanya, tetapi gejala itu tidak akan parah. Tetapi jika sistem imun kita lemah, maka gejala yang ditimbulkan akan semakin berat. Sehingga yang sering kali terjadi seperti komplikasi itu, misalnya awalnya dari batuk dan flu biasa. Nah, seringkali terjadi
komplikasi seperti itu karena kita sistem imunnya yang kurang atau saat sedang lemah. Kemudian kita juga kurang dalam kewaspadaan kita untuk mengenali gejala-gejala tersebut. Nah, kemudian bagaimana sih caranya mengatasi flu dan batuk? Jadi kalau sudah timbul gejala-gejala, jangan tidak usah panik, ya. Tidak usah panik. Kita tetap gimana caranya? Pokoknya imunku harus naik gitu. Jadi kita bisa melawan virus, melawan bakteri atau apapun yang masuk ke dalam tubuh kita. Oke, yang pertama yaitu mengonsumsi banyak cairan. Nah, di sini siapa yang nggak suka minum air putih? Oh, Bu Yuni. Iya. Kenapa Bu Yuni kok nggak suka minum air putih? Kan murah, Bu, tinggal minum aja gitu. Karena Ada rasanya. Pengen yang manis-manis. yang enak yang manis. Oh iya. Nah, padahal itu penting sekali untuk minum air putih. Ya, air putih itu sebagai untuk membersihkan racun-racun di dalam tubuh juga. Nah, selain itu kalau saat demam suhu tubuh kita kan meningkat. Nah, kita harus menurunkan suhu itu. Jadi kita harus banyak minum air putih. Sehingga kan pengeluaran kotoran itu kan bisa dari keringat, bisa dari cairan tipis ya, urin. Nah, jadi itu sistem pembuangan dari tubuh kita. Jadi kalau kita ada gejala-gejala seperti itu, maka kita harus membuat tubuh kita tuh metabolisnya meningkat dengan cara itu tadi berkeringat, kemudian dengan cara biar meningkatkan air urin seperti itu kita bisa minum air putih. Nah, sehari itu minum air putih minimal 10 gelas. Jadi ibu-ibu bisa nggak kalau sehari minum 10 gelas air putih? Belum bisa. Belum. Dicoba ya Bu, karena air putih itu sebenarnya banyak banget manfaatnya dan karena itu murah meriah loh Bu. Kita harus sadar dari diri kita sendiri bahwa kita harus benar-benar menjaga kesehatan diri kita, dan dengan air putih itu kan murah ya Bu. Nah, mungkin di rumah rebus sendiri apa dari air galon apa gimana Bu? Rebus sendiri. Ya, rebus sendiri kan mudah didapat juga ya, maksudnya airnya di sini, daerah sini ya. Jadi sebenarnya tips sehat itu adalah murah meriah. Kalau kita bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada dari alam seperti air ini, kita manfaatkan, kita minum, kita cukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Nah, kita itu udah investasi kesehatan di dalam tubuh kita. Seperti itu ya Bu. Ya, harus coba, semangat pokoknya. Kemudian yang kedua yaitu dengan hirup uap. Nah, hirup uap ini dilakukan ketika ada keluhan ada lendir ya di hidungnya mampet, hidung tersumbat. Itu bisa dilakukan uap-uap. Nah, jadi kita menyiapkan air yang sudah kita rebus, mendidih, kemudian kita tempatkan di wadah, mau di ember atau di baskom, dan kita bisa di atasnya uap-uap seperti itu dengan ditambah dengan handuk untuk menutupi supaya benar-benar uapnya bisa. Nah, itu dapat mengatasi hidung tersumbat. Ini bagi yang anak-anak juga bisa dilakukan seperti ini. Karena anak-anak itu seringkali ditemukan kalau hidung tersumbat seperti itu seringkali ditemukan. Kemudian yang ketiga yaitu berkumur dengan air garam. Nah, ini dilakukan saat tidak ada rasa-rasa sakit tenggorokan,
menyembuhkan dari gejala yang ada di tenggorokan seperti tenggorokan kering, kemudian gatal-gatal di tenggorokan, karena garam ini sifatnya antiinflamasi atau anti peradangan. Jadi dari zat yang ada di garam ini bisa kita gunakan untuk membunuh bakteri, membunuh benda-benda asing yang masuk ke dalam tenggorokan kita. Kemudian yang keempat yaitu adalah istirahat yang cukup. Nah, selain kita melakukan hal-hal tadi yang sudah disebutkan, kita juga harus istirahat yang cukup. Untuk istirahat yang cukup, kebutuhan tidur kita itu minimal 7 jam per hari. Ya, atau ini istirahat tidak melulu tidur ya, bisa siang-siang hari kita setelah selesai melakukan aktivitas di rumah kita bisa beristirahat, tiduran seperti itu, santai-santai. Kemudian yang kelima yaitu konsumsi yang pertama, konsumsi makanan yang seimbang. Jadi dari makanan pun kita juga harus mengonsumsi makanan yang seimbang. Konsumsi makanan yang seimbang itu bagaimana? Nah, jadi makanan yang seimbang itu terdiri dari karbohidrat, protein, serat, kemudian ditambah juga dengan mineral tadi, air dari air, kemudian dan juga vitamin. Nah, jadi sebenarnya kalau vitamin itu kita bisa juga dapatkan dari buah-buahan. Jadi kita hari ini membahas tentang yang alami seperti itu. Oke, kalau makanan dari karbohidrat kita bisa dapatkan dari nasi, tapi selain nasi juga bisa dari ketela, dari jagung, ya seperti itu. Kemudian timun ya bisa, ya umbi-umbian bisa, dan kemudian ada protein bisa didapatkan dari telur, dari ikan, dari daging, dari ayam, dari tahu, tempe juga bisa. Yang serat dari sayur-sayuran, semua sayur-sayuran bagus dikonsumsi. Dan mungkin di sini ada yang nggak suka sayuran, atau mungkin anak-anak ada yang nggak suka sayuran. Ini nggak suka sayur. Nggak suka sayur. Nggak suka sayur. Gimana ya atau nggak suka sayur ya? Tapi mungkin ada jenis sayuran tertentu yang disukai. Ada. Masih nggak ada. Nggak ada. Wortel itu, wortel. Wortel. Kayak nggak suka bayam. Wortel juga bagus ke kesehatan, tapi kesehatan anak juga. Nggak apa-apa. Ini bisa dimulai dari sayur wortel. Kadang memang anak itu nggak harus suka banyak sayuran, tuh nggak harus. Yang penting kita tahu anak suka apa, sayur apa, dan kita selalu mengupayakan untuk memberikan makanan yang seimbang. Kemudian ada kita mengonsumsi minuman tradisional. Kita dapat membuatnya sendiri, meracik sendiri dari tanaman-tanaman yang sudah kita jumpai di pekarangan rumah. Mungkin ada ya, banyak malahan, banyak kita jumpai seperti jahe, kunyit, bisa juga temulawak, ya serai, dan ya semua bahan-bahan yang bisa itu juga bisa kita tanam sendiri seperti itu. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang tanaman obat keluarga. Nah, di desa ini sendiri kan pernah diadakan itu ya budidaya tanaman obat keluarga ya. Nah, ya, dan mungkin masih ada sampai saat ini beberapa ibu-ibu yang masih membudidayakan toga, tanaman obat keluarga, ya disingkat saja toga gitu kan. Nah, toga ini adalah tanaman obat-obatan yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga karena murah dan sangat bermanfaat
toga. Jadi bahkan kita pun seringkali tahu toga itu dari mbak-mbak itu kan, gitu. Nah, dan kita sering diajarkan untuk membuat resep-resep seperti obat diare itu ini loh, obat saat demam tuh ini, batuk ini ya. Jadi sebenarnya sudah dari zaman dahulu itu pada dasarnya kita sudah diwariskan mungkin dari bahan-bahan itu sendiri, kemudian dari ilmu yang sudah diajarkan sama mbah-mbah kita gitu deh. Maaf ya, ini saya bahasanya campur-campur gitu. Ya, menyesuaikan dengan ibu-ibu semuanya di sini ya. Nah, kemudian tapi karena kita tuh seiring perkembangan zaman gitu, nah itu kita males bikin kayak gitu. Itu kan dia nggak gitu. Ya karena padahal tuh kita tuh udah murah dapat buat memanfaatkan bahan-bahan yang ada. Karena tuh kita nggak harus nanam pun seperti di pekarangan rumah ataupun di lahan-lahan gitu. Sepertinya mudah didapatkan gitu. Saat ini juga mungkin kalau ada kita merasakan sakit, mungkin merasakan kita ada gejala batuk, demam, terutama pada anak-anak, kita langsung bawa ke pelayanan kesehatan seperti itu. Nah, bukannya saya tidak menganjurkan untuk ke pelayanan kesehatan seperti itu, bukan. Langkah yang dilakukan sudah baik, maksudnya sudah sadar untuk membawa anak kita atau mungkin keluarga kita yang sakit itu ke pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan. Tetapi kita harus menyadari, misal kita ada gejala-gejala yang kan gejala-gejala itu biasanya kan nggak langsung timbul yang parah gitu. Biasanya ada reaksi-reaksi kita seperti kok agak demam, kok agak gak enak badan, kan ada reaksi yang seperti itu. Nah, kita bisa langsung antisipasi supaya tidak terjadi gejala-gejala yang lebih parah. Bisa memanfaatkan tanaman-tanaman yang ada di pekarangan kita, seperti ada jenis-jenis toga di sini. Kayak gini ada, yaitu pertama jahe, kemudian kunyit, kemudian serai, kemudian lemon dan juga madu. Nah, di sini saya ambil bahan-bahan ini karena ini memiliki banyak manfaat dan tentunya mudah untuk ditemui. Yang pertama ada jahe. Jahe itu bermanfaat untuk mengatasi demam dan sakit kepala. Kemudian dapat menurunkan kadar kolesterol dan mengobati sakit perut. Selain itu, jahe juga sebagai anti peradangan. Dan jahe dapat membuat tubuh kita menjadi rileks dan hangat. Yang kedua ada kunyit. Kunyit ini juga anti peradangan dan dapat mengurangi nyeri khas dan sebagai obat diare juga demam. Kemudian yang ketiga ada serai, yaitu mengurangi peradangan, dapat mengatasi diare sebagai sumber antioksidan dan melawan radikal bebas yang dapat merusak sel. Dan yang keempat yaitu ada lemon, dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh, mengatasi batuk dan mengandung zat anti peradangan. Yang kelima yaitu madu, dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan mengandung zat anti peradangan. Baik, mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu sampai sini. Sudah paham? Tahu ya. Baik, kalau sudah paham, saya ingin merefleksi kembali atau mengevaluasi, mengulang materi lagi ya. Saya akan memberikan pertanyaan kepada ibu-ibu,
harapannya ibu-ibu semua karena sudah paham ya, tidak ada pertanyaan kan berarti sudah paham. Harapannya bisa menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Ya. Baik, sudah siap ya? Ya. Tadi saya sudah menjelaskan tentang cara mengatasi flu dan batuk. Bagaimana cara mengatasi flu dan batuk? Ya, terus apa lagi? Apa lagi tadi? Umur air bawah. Ya, Istirahat yang cukup. oke, Minum benar. oke. Ya, tadi sudah paham ya? Ya. Baik, kalau begitu di sesi selanjutnya kita akan ada demonstrasi. Kita akan belajar membuat resep ampuh atasi batuk. Nah, ini tadi akan ada yang batuk ya. Nah, jadi kita mau sama-sama ini bikin resep ini supaya nanti semoga batuknya bisa teratasi ya dengan resep ini. Baik, saya siapkan dulu ya alat-alatnya. Nah, ini bahan-bahannya sudah ada di depan kita nggih. Nah, yang pertama ini ada jahe. Ini jahenya jahe bakar. Kemudian bisa dipotong-potong atau bisa digeprek juga bisa. Kemudian yang ini kunyit. Kunyitnya kita juga kupas. Kemudian dipotong-potong. Kita siapkan serai. Nah, untuk membuat 1 gelas dari minuman ini kita bisa membutuhkan jahe ini 1 siung, kemudian ini setengahnya. Kemudian kita siapkan air di sini ada 2 gelas, sekitar 2 gelas air yang sudah matang karena nanti kita akan memasak ini tidak sampai mendidih. Jadi kita pakai air yang sudah matang. Kemudian di sini juga kita siapkan madu yang asli. Kemudian ini air perasan lemon. Kita siapkan juga gelas kosong. Kemudian ada saringan dan ada sendok. Sama ini ada panci. Nah, yang pertama kita masukkan dulu kunyitnya. Kemudian jahe. Dan kita masukkan 1 buah serai. Tambahkan dengan air, ini tadi sekitar 2 gelas air. Nah, ini sudah siap. Lalu kita masak air ini jangan sampai mendidih. Kenapa tidak sampai mendidih? Ya, bagus pertanyaannya. Kita nggak boleh sampai mendidih karena kan di dalam jahe sama kunyit kan ada enzim-enzimnya. Nah, kalau dipanaskan sampai mendidih itu zat-zat yang ada di dalam jahe dan kunyit itu kan hilang. Ya, gitu. Jadi kita akan kehilangan khasiatnya karena kita di sini kan mau bikin minuman ini supaya dapat mengatasi batuk ya. Nah, kita memerlukan ya supaya zat itu tidak hilang. Baik, ini kita rebus dengan api yang kecil saja dan jangan sampai mendidih. Nah, ini kita rebus dengan api yang kecil saja. Kemudian jangan sampai mendidih, kita tunggu sekitar 5 menit. Dan kita tutup ya. Nah, ini belum sampai mendidih, ada buih-buihnya. Ini di pinggir-pinggir, kita matikan saja kompornya. Nah, ketika kompor sudah dimatikan dan ini masih dalam keadaan panas, kita tunggu sampai agak dingin untuk kita bisa minum, kita bisa nikmati. Kita tunggu sampai setengah hangat deh. Ini kita sudah diamkan, jadi saat ini sudah hangat. Kita bisa saring, kita masukkan ke dalam gelas.
Ini sudah kita saring dan kita masukkan ke dalam gelas. Ini tadi kita tunggu sampai hangat. Setelah kita matikan kompornya, kan kita tunggu sampai ini air rebusannya hangat. Karena sifat madu dan juga lemon ini tidak bisa saat dimasukkan saat keadaan panas-panas. Kita tunggu sampai hangat. Lalu kita masukkan madu dan juga lemon. Kita ambil air lemon 1 sendok makan. Kita bisa tambahkan madu 2 sendok makan. Kita aduk. Minuman jahe siap. Nah, ibu-ibu ini sudah jadi ya minumannya. Siapa yang mau nyoba? Ini ada 1 gelas. Ya. Ya. Berapa? Gimana, Bu, rasanya? Tidak. Ayo. Enak ya? Gimana rasanya lebih lega gitu di tenggorokan? Ya. Dan nyaman juga ya ini dikonsumsi. Jadi kalau ada gejala batuk terus ada tenggorokan kering bisa dikonsumsi setiap hari. Jadi kalau untuk menjaga daya tahan tubuh bisa dikonsumsi seminggu itu 2-3 kali saja. Ada pertanyaan mungkin? Ada. Ya, gimana? Kan tadi nyebutnya nggak usah, maksudnya nggak sampai mendidih. Ya. Gimana kalau didor saja pakai air panas? Boleh, ya boleh. Untuk lebih praktis, ya bisa langsung masukkan bahan-bahannya ini ke gelas terus langsung ditambahkan air panas. Ya, boleh. Terima kasih. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi? Oh iya, untuk anak-anak juga bisa minum ini, tapi nggak 1 gelas. Setengahnya. Bisa setengahnya atau mungkin sebenarnya anak-anak itu bisa dari air lemon bisa dipakai 2 sendok makan, kemudian ditambahkan madu 2 sendok makan, dan jahenya bisa kita seduh dulu. Nah, jahenya 1 siung bisa diseduh, nanti ditambahkan ke madu dan juga lemon yang sudah disiapkan tadi. Nah, ini minuman. Sudah cukup atau ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, semoga kegiatan hari ini bermanfaat dan saya berharap bisa dipraktekkan di rumah karena ini sebenarnya sangat mudah dan murah juga. Ya, mudah. Ya. Ya, baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi saya cukupkan kegiatan pada hari ini.